Pernah minum sesuatu nggak? Air-air apa gitu, campi atau apa yang dari raja-rajahan diminum? Air doa. Doa apa? Nggak tahu. Komik-komik ya? Nggak jelas doanya. Iya. Dari siapa? Ayo keluar. Keluar ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekarang kita lagi ada di Cirebon. Kita akan berkunjung ke salah satu narasumber di MFO Menyapa Rumah. Beliau katanya kena kanker serviks. Dan kita mau lihat dulu ya, apa ada gangguan metafisiknya atau enggak. Ya, ikuti terus episode kami hari ini. Ya, saya buka masker. Alhamdulillah kita ada di rumah Bu Ilah sekarang sama putrinya. Beliau kena kanker serviks sejak tahun berapa, Ibu? Akhir 2019. Akhir 2019 ya. Kemudian ada keluhan-keluhan yang non medis enggak yang Ibu alami selama ini? Iya, ada. Keanehan apa gitu mungkin? Ya ini aja apa namanya BAB darah tuh. Oh, BAB darah ya. Susah tidur, kalau malam nggak bisa tidur, gelisah. Kalau BAB darah dengan adanya kanker serviks ya kemungkinan besar ada kaitannya. Nanti kita cek juga di organ dalamnya mungkin ya secara holistik. Moga-moga ya nanti Allah berikan solusi terbaik untuk Ibu. Kalau mimpi-mimpi buruk atau diteror makhluk apa gitu pernah enggak? Tidak. Enggak pernah ya. Baik. Mungkin kita langsung ruqyah aja, Ibu. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا يصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Ya udah Bu, boleh buka maskernya. Melet, buka mulut yang lebar. Ini radang di pencernaannya, khususnya di area lambung sama limpanya. Nah, ini jalan setan masuknya melalui celah temperamennya ibu. Apa yang bikin ibu selama ini emosi? Boleh disaringkan mungkin. Ya, kalaupun enggak masalah, nanti dinetralkan sendiri aja. Karena celah emosi itu ya melemahkan tubuh, bisa membuka celah setan buat ganggu, bikin was-was. Mungkin selama ini setannya nggak ganggu lewat jalur sihir ataupun yang lainnya, tapi lebih halus lagi melalui celah peredaran darah dengan membuat was-was dan bisikan supaya ibu nun sewu ngomel. Itu insya Allah bisa dikekang dan bisa dinetralkan dengan melatih, karena nggak bisa secara otomatis ruqyah habis itu langsung lembut. Nah, itu yang memiliki kemampuan itu hanya Allah Ta'ala. Ya kita mohonkan moga-moga ibu dan kita semua dimampukan, Allah. Cuma kita harus ada yang namanya ikhtiar, usaha dan juga doa pastinya. Kalau gangguan metafisik yang secara langsung tidak ada. Kalau malam nggak bisa tidur tuh gelisah tuh. Iya, karena asam lambungnya tinggi kan naik ke sini nih, ini bikin deg-degan terus. Sering pahit kan lidahnya? Nggak enak mulutnya. Iya, nggak enak mulutnya, iya. Kayak kering gitu. Iya. Asam lambungnya naik tinggi. Kondisi pH-nya juga tinggi. Golongan darah apa? O. Iya. Golongan darah O, potensi asam tubuh tinggi itu sangat besar. Jadi saya sarankan alirkan energinya dengan banyak berolahraga dan mengeluarkan keringat semampunya ibu aja. Olahraga yang bisa ibu cuma senam tangannya aja sementara atau kaki sambil digerak-gerakan boleh tiap jam 9 jam 10 ketika matahari agak nyengat. Nah, jalan-jalan sambil latihan tindak-tindak melampah, latihan jalan-jalan ibu. Ini jangan banyakin kipas angin, biarkan berkeringat lebih bagus. Boleh berkipas anginan tapi jangan sering-sering, apalagi kalau malam. Kemudian nanti untuk melancarkannya saya ada madu probiotik, cuma lagi nggak ke bawah, mungkin nanti kita kirim dari Purwokerto insya Allah. Ya katanya ada kiriman buat ibu. Kiriman BAB darahnya tuh nggak berhenti. Iya, wong radang, pencernaannya radang itu tadi. Berarti harus dioperasi, itu harus. Kalau saya sarankan sih, ya kalau misal sudah sangat parah, udah kronis, ya dipotong mau ndak mau. Kita ndak anti operasi kok. Nah, memang itu yang terbaik jalannya menurut para dokter dan memang sudah kronis, potong aja ndak masalah. Karena itu bisa bikin energi tubuh ibu itu lemah terus. Usus mana yang bermasalah? Usus besarnya. Ya, jadi Sesat Han itu pernah bilang, setan punya celah buat memperparah penyakit manusia. Di antara caranya adalah dengan ghadab, kemarahan. Ya, di antaranya lagi penyakit-penyakit yang karena amarah itu, ya, radang usus besar. Yang itu disebabkan karena ya itu tadi meledak-ledak atau ya hal-hal yang sifatnya mungkin sederhana jadi gede. Sempat gitu ya, bilangnya
ilmunya tuh terlalu tinggi yang ngirim itu ke ibu. Jadi Ini bukan kiriman. siapapun juga nggak bisa katanya. Iya, makanya kita bingung apakah benar atau enggak. Makanya kemarin katanya ditanam di rumah juga, makanya masya Allah. Gimana nanamnya, susah juga kan. Iya. Nah, kalau ini lebih dominan adalah penyakit medis. Ya, penyakit medis yang didahului dengan celah perasaan yang tidak terkontrol di awal, dan itu sudah lama. Jangan memaksakan kehendak. Kalau misal ibu capek atau dirasa sudah nggak mampu, ya lebih baik istirahat. Dan apapun itu, segala target yang mungkin selama ini ibu inginkan tidak tercapai atau belum tercapai, sudah pasrahkan, ikhlaskan kepada Allah, syukuri. Karena setiap pilihan takdir dari Allah itu pasti adalah yang terbaik untuk kita semuanya. Wabil khusus untuk ibu. Cuma saya tuh Pak Ustadz pengen semuanya sih ya. Pengen ibadah Pak Ustadz. Insya Allah. Pengen sholat, saya tuh ninggalin sholat Pak Ustadz. Insya Allah. Ketika niat ibu memang benar-benar tulus seperti itu, Allah akan ganti nanti berlipat-lipat ganda. Sekarang pun ketika ibu diuji seperti ini, saya sangat menyarankan baik untuk ibu dan semua pemirsa yang ada di rumah yang diuji dengan amanah penyakit, Allah itu selalu nanya ke dua malaikat yang ada di samping kita. Apa yang diucapkan hambaku ketika ada orang yang menjenguknya? Saat hamba itu memuji Allah Ta'ala, bersyukur atas amanah ini, Allah nanti akan ganti daging yang selama ini ada di ibu, diganti dengan daging yang baru. Maksudnya dibikin lebih sejahtera. Darah yang sekarang ini lagi penyakitan diganti dengan darah yang lebih segar dan menyehatkan. Itu sesuai hadisnya Nabi SAW. Jadi yang dilihat adalah dengan ucapan apa yang disampaikan ketika sedang sakit. Jadi ketika ibu benar-benar aku pengen ibadah sembuh, Allah dengar itu. Dan sekarang ditabung sama Allah. Ini Allah pinjamkan dulu rasa sakit. Allah pinjamkan dulu masa-masa susah. Tapi nanti akan diganti berlipat ganda dengan masa-masa kebahagiaan di kemudian hari. Khususnya di surga, kehidupan abadi. Dan kampung halaman kita adalah di sana, bukan di sini. Moga-moga bisa reuni di surga ya Bu ya. Dan saat ibu lagi diuji seperti ini, doa ibu itu makbul sekali. Mutarrif mengatakan ini. Hendaknya ya, orang yang menjenguk orang yang sakit, justru bukan yang sehat mendoakan yang sakit. Tapi yang sakit mendoakan. Karena doanya jauh lebih makbul orang yang lagi diberikan amanah penyakit. Ya Bu ya, semangat ya. Bismillah, insya Allah sembuh. Tadi waktu diruqyah apa yang ibu rasa? Tenang kan? Iya tenang, terus cuma ini agak panas di sini Pak Ustadz. Bukan panas, hangat kali. Hangat ya. Ya, Kepalanya agak pusing. kepala pusing. Ya moga-moga beban pikirannya nanti dihilangkan Allah. Amin. Setiap ada yang lihat ibu, mungkin orang itu punya ilmu gitu, ilmu lebih. Bilangnya ibu kena sihir, ibu ada yang kirim. Berapa kali, ada 10 orang lebih gitu. Jadi makanya kita khawatir sekali harus seperti apa gitu. Sedangkan Muratal Ruqyah udah diputar setiap ibu mau tidur, ngaji sudah, doa-doa sudah gitu. Jadi memang kita sudah pasrah, udah aduh ya Allah harus bagaimana ini gitu. Ya, nah ini pelajaran bagi seluruh masyarakat Indonesia. Banyak banget orang-orang sok tahu hal gaib di negeri kita. Katanya punya karomah lah, katanya punya. Saya percaya karomah, kita percaya karomah, kita percaya maunah. Tapi nggak setiap orang itu harus kita percayai bahwa dirinya punya karomah. Orang punya karomah itu orangnya diem-diem aja. Nggak mudah mengatakan sesuatu yang dilihatnya ke orang lain. Karena khawatir bisa jadi fitnah. Bisa jadi ujian. Bisa jadi hal yang malah menambah musibah, menambah was-was. Jadi itu nggak seharusnya kita percayai hal yang semacam itu. Jadi kita di dalam ruqyah ini berdiri di dalam pertengahan. Yang gaib kita percayai itu ada. Tapi yang tidak percayai juga terlalu kebablasan, nggak mempercayai hal gaib, ini juga tidak benar. Jadi kita tengah-tengah. Jangan terlalu mengait-ngaitkan semuanya pada hal yang gaib, tapi juga tidak terlalu
semuanya hal gaib berarti tidak ada. Semuanya karena medis, semuanya karena masalah psikis. Enggak seperti itu. Kita kaum muslimin ada di tengah-tengah ini. Ya seperti yang dicontohkan baginda Nabi ketika Hamnah binti Jahas masuk ke rumah berkonsultasi ke beliau. Ini kenapa istihadah, pendarahan terus-menerus. Pertama yang disarankan Nabi untuk dicek adalah masalah uratnya. Kan medis dulu nih berarti kan, medis dulu yang didahulukan, yang disampaikan Nabi. Normal, ya, atau sudah diobati kok masih gitu-gitu aja. Oh berarti ini adalah rokdun min rokadoti syaiton, hentakan kakinya setan, dihentak-hentakan setan. Nah, jadi Rasulullah ngajarkan kita sikap pertengahan. Tapi dalam kasus ibu Ilah sama sekali tidak ada gangguan sihir. Jadi yang reaksi mana ya? Ada yang muntah-muntah mana? Ini bukan penyakit sihir sama sekali. Tadi muntah kenapa, Pak? Mual. Dari perut ke atas mual. Coba lihat tangannya. Satu lagi. Pernah minum sesuatu enggak? Air-air apa gitu, campi atau apa yang dari raja-rajahan diminum? Air doa. Doa apa? Enggak tahu. Komik-komik ya? Enggak jelas doanya? Iya. Dari siapa? Ya oke. Waktu kapan minumnya? Udah lama ya. Udah lama. Untuk apa minumnya? Maaf saya di atas ya. Enggak apa-apa. Ya di bawah deh. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Tan. Gimana? Waktu Eko pernah sakit kayaknya. Saya pernah sakit. Sakit apa waktu itu? Waktu itu saya depresi berat. Jadi dari air ini saya minum, dari air ini saya minum. Wah. Iya, saya ketemu Ustadz di Brebes tapi saya ruqyah di sana waktu di Brebes itu. Ya. Itu saya banyak minum air, iya. Masya Allah. Betul. Ini kayaknya yang harus saya ruqyah Mbak. Justru yang ada gangguan gaib malah Mbak bukan Ibu. Astagfirullahaladzim. Maksudnya ya karena minum minuman itu dan memang ada bibit depresi. Iya, Depresinya apa mungkin saya nggak perlu tahu lah ya. Yang penting pernah ada depresi begitu kan. Ya karena ya memang dalam Al-Quran mengatakan erat kaitannya antara gangguan setan dengan gangguan hati, gangguan psikis. Dalam hal ini depresi pun juga masuk ke ranah ini. Makanya sekali lagi saya katakan kita nggak terlalu mengaitkan semua hal gaib, ya, dan juga tidak mengesampingkan logika. Paham ya? Kita dari tengah-tengah. Iya. Jadi ya Bismillah kita ruqyah aja. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به
ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. Ayo keluar ya. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. Ikhlasin ya Mbak ya, diikhlasin, disyukuri apa yang selama ini terjadi. Itu takdir Allah yang terbaik dan pasti akan diganti dengan kebahagiaan di hari-hari berikutnya. Ayo, duduk yang tegap. Ayo. Sungkem mama ibu yuk. Ayo. Mbak. Mbak siapa namanya? Eka. Mbak Eka, alhamdulillah. Mbak dulu diminumin juga? Saya mah doa biasa, doa waktu itu pernah ya. Udah lama banget sebelum nikah. Buat apa? Biar cepet nikah. Buat ini, buka aura? Iya, buka aura aja biar saya lupa sama mantan. Astagfirullahaladzim. Ya itu sihirnya yang sebenarnya bukan lemparan orang, tapi dari itu doa-doa yang tidak jelas apa yang dibaca, airnya ya. Sebenarnya doa itu baik, tapi ketika nggak jelas apa yang dibaca dan maksud tujuannya nggak jelas ya bisa jadi efek-efek yang seperti ini. Bukan kiriman orang, bukan. Mbak Eka, semangat ya. Semangat. Nah, biar move on. Nggak kerasa ya? Tapi itu kayak sedih banget ya. Iya. Peluk kakaknya. Kakak apa adik? Saya adiknya. Peluk adiknya Mbak. Peluk ibu Mbak Eka. Sungkem sepenuh hati. Maafin aku lahir batin ya Bu. Sayang Ibu. Insyaallah ibu sehat. Kita ikhtiarkan ya Bu ya. Insyaallah habis ini Allah dengar doa ibu, Allah makbulkan. Sehat walafiat seperti sedia kala. Boleh tangannya Bu? Maaf sabarnya. Ini HB-nya kurang Tad. Kayaknya Tiap bulan Ibu isi transfusi darah 5 labu minimal. karena yang keluar tuh darah 1 WC tuh kayak penuh tuh udah Tad.
Banyak Ya, kalau itu sih sekali. karena radang ya, bukan sihir, bukan itu. Oh. Bukan. Tapi sekarang ini nih BAB-nya biasa ada Pak Ustaz. BAB-nya itu normal, tadinya kan hitam ya gitu, campur ya campur kotoran darah gitu, tapi sekarang enggak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuma nanti BAB-nya sih normal biasa, Iya. cuma masih sama darah gitu tuh Pak Ustaz. Ada darahnya. coba sekarang buat berdiri bisa. Berdiri dibantu tongkat Tad. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin ada orang kesini Tad, bilangnya itu kaki ibu tuh kayak serabut katanya, kelihatannya begitu. Serabut bagaimana nggak paham sayanya. Masih berat. Ya, serabut ya. Berdiri. Berdiri. Nanti di dalam. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Cul pas. Yang penting buat berdiri dulu. Nanti coba jalan dikit-dikit. Coba. Alhamdulillah. Sakit berat nggak mak? Sakit nggak? Ya, masih berat. Ya, Nggak apa-apa. ada ininya penopangnya kan? Oh. Ada alat Iya. ininya tuh buat. Astagfirullah. Berat karena alatnya ya? Iya. Iya, ada. Tapi Tapi emang dia lagi bengkak. Agak bengkak juga sih. tadinya kalau nggak dikasih ini, kalau mau ngelangkah harus diangkat Tad. Harus diangkat tadinya. Nggak bisa melangkah. Melangkah itu nggak bisa. Saya satu kalau mau BAB satu nggak mau di kantor, Pak Ustadz satu nangis ya. Ya Allah, satu nggak mau maunya ke kamar mandi. Alhamdulillah sekarang ini saya bisa ke kamar mandi. Oh kan, makbul kan? Iya. Alhamdulillah. Allah dengar banget doa ibu. Ya, Sekarang saatnya ibu nuai pahala sabar. Insya Allah. Ya, kita tetap ikhtiarkan. Semoga membuahkan hasil yang maksimal. Ibu sembuh sempurna. Bisa ibadah sama Allah dengan sebaik mungkin. Cuma itu Pak Ustadz satu nggak bisa ibadah, kita bisa sholat. Karena nggak bisa jalan tadi. Sekarang latihan, ayo. Ayo, berdiri. Masih lemas tapi Nah, bismillah. Nggak lemas. Sendiri. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Iya. Alhamdulillah. Yuk jalan. Jalan. Iya. Tindangi, Mbak. Nggak usah dipegang. Nggak usah. Ke sana Bu cuma atau ke sini? Mau ke sana? Sana, boleh sana. Ke sini Bu. Tuh, jalan habis itu jalan-jalan ke Batu Raden. Harus dilatih ya Bu ya. Iya, soalnya Ibu nggak lumpuh enggak, jadi harus dilatih. Nanti kalau HP-nya bisa rutin, ya boleh, itu boleh. Harus saran dokter tetap jalankan aja. Makan daging kambing. Sop kambing bagus. Ya, moga-moga sembuh, sehat, total. Ya Bu ya. Nah, nggak usah dengarkan lagi omongan orang-orang, ini bukan sihir. Bukan. Yang sihir itu karena ulah sendiri ya, minum dengan maksud tujuan tertentu, buka aura, apalagi doanya nggak jelas ya. Kalau misal baca Fatihah atau apa boleh-boleh aja sih. Tapi kalau nggak jelas ini mesti dipertanyakan. Apalagi kalau dicampur rajah-rajah, nah ini itu yang kadang-kadang buka segel di perut. Saya anak saya Al-Fatihain kasih. Boleh. Kalau misal orang tua doakan Fatihah, ya tiupkan ke anak boleh. Boleh. saya sering minumin air ya itu dari orang-orang yang saya tanyain ini Air 7 sumur. Oh, Apa air mana? 7 orang. air 7 orang. 7 orang. orang-orang Kan yang 7 orang Tad. 7 orang. Doanya apa kalau masih ingat? Enggak, kan Enggak. diem-diem. cuma saya minum aja gitu Pak Ustadz. Ya, jadi syarat ruqyah itu adalah dengan bahasa yang dipahami maknanya atau dengan Al-Qur'an, yang paling utama dengan Quran, dengan asma Allah, dengan sifat-sifat Allah. Tapi kalau bacaannya tidak jelas, nah ini yang nggak boleh. Makanya kalau bisa dijaharkan, dibaca dengan apa? Suara yang bisa didengar. Kalau mau pelan, bacanya nggak apa-apa asal diberitahu. Misalnya saya tadi serak, saya baca pelan ya boleh-boleh aja. Tapi dikasih tahu yang dibaca apa.
Tapi kalau air hataman nggak apa-apa ya? Hah? Air hataman, misalnya anak-anak hataman, naruh air di depan, itu gimana tadi? Ya boleh, itu tabarukan dengan Quran, tidak masalah. Iya. Kayak pengajian kita simpan air gitu. Iya. Nggak apa-apa. Ibu dari orang Peter juga, dari air jam-jam juga, air hataman juga, jadi banyak air ini tadi. Yes, kita pamit dulu Ibu. Semoga cepat sehat ya teman-teman. Doakan Ibu Ilah dan keluarga, Mbak Eka dan semuanya dilindungi Allah, diangkat keluh kesahnya, diangkat derajatnya dunia akhirat. Amin. Doakan saya Bu ya, sama teman-teman juga diberi kesehatan, panjang umur dan ketaatan pada Allah. Amin, amin, amin. Masya Allah. Amin, ya Allah.